Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyampaikan sebuah risalah dari Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Hakikat Tasawuf. Tentunya adalah ini judul terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Judul asli kitab ini adalah Haqaiq an Tasawuf, ya. Saudara sekalian, Syekh Abdul Qadir Isa adalah guru dan sufi besar kelahiran Hatab atau Aleppo, Suriah. Beliau dikenal sebagai mujaddid atau pembaharu dalam ilmu tasawuf. Kearifan beliau diikuti di seluruh dunia. Oleh karena itu murid-murid beliau tersebar di berbagai negara, diantaranya misalnya di Maroko, Suriah, Turki, Afrika Selatan, hingga Amerika Serikat dan Kanada. Mungkin juga di Indonesia. Baiklah kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membacakan risalah tentang makam tentang cinta kepada Allah, termasuk hakikat cinta. Dan kita langsung bacakan saja kawan-kawan sekalian. Tapi sebelum kita baca, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ilmu tasawuf seorang yang menjalani jalan kesufian, dan dia akan dengan sungguh-sungguh dia akan sampai kepada makam-makam yang biasa dirumuskan oleh para ahli tasawuf, misalnya makam tentang juhud, ya, tentang sabar, taubat, syukur, dan termasuk makam tentang cinta. Nah, bagaimana kita menempatkan makam keberapa di dalam tahapan perjalanan seorang sufi untuk mencapai makam cinta, atau kedudukan makam cinta itu kedudukannya seperti apa? Tentu yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan sekalian, kita langsung bacakan apa yang dimaksud dengan makam tentang cinta di dalam perspektif ilmu tasawuf ini. Dikatakan bahwa cinta kepada Allah merupakan tujuan yang paling utama dari segala makam. Makam, sebagaimana kita sering dengarkan dan sudah juga menjelaskan ulang-ulang, makam adalah keadaan spiritual atau kedudukan pengetahuan atau spiritual seorang penempuh jalan sufi. Dan puncak yang paling tinggi dari semua tingkatan. Tidak ada makam setelah cinta, kecuali dia adalah buah dan konsekuensinya. Seperti kerinduan, rasa suka, ridha, dan seterusnya. Dan tidak ada makam sebelum cinta, kecuali dia adalah mukaddimahnya atau pembukanya. Seperti taubat, sabar, juhud, dan lain-lain sebagainya. Cinta tidak memiliki batasan yang jelas, kecuali cinta itu sendiri. Definisi-definisi justru menambah ketidakjelasannya. Definisi cinta adalah wujudnya, sebab definisi adalah milik ilmu pengetahuan. Sementara cinta adalah perasaan yang memenuhi hati orang-orang yang mencintai. Yang ada di dalamnya hanyalah perasaan yang menggebu-gebu. Semua yang dikatakan tentang cinta hanyalah sekadar keterangan tentang pengaruhnya, ungkapan tentang buahnya, dan penjelasan tentang sebab-sebabnya. Syekh Ibnu Arabi Al-Hatimi berkata, orang-orang berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang cinta. Tidak ada seorang pun yang aku dapatkan bisa mendefinisikannya
dengan definisi yang sebenarnya. Bahkan hal itu tidak mungkin terjadi. Orang yang mendefinisikannya tidak mendefinisikannya, kecuali dengan hasil-hasilnya, pengaruh-pengaruhnya, dan konsekuensinya. Apabila cinta itu telah menjadi sifat Allah, hal yang paling baik yang pernah aku dengar tentang cinta adalah yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang kepada kami dari Abu Abbas As-Sanhaji, bahwa beliau telah ditanya tentang mahabbah atau cinta. Beliau berkata, cemburu merupakan salah satu sifat cinta, dan cemburu menyebabkan ketertutupan. Oleh karena itu dia tidak dapat didefinisikan. Kemudian Ibnu Dibak berkata, sesungguhnya cinta tidak dapat diungkapkan hakikatnya kecuali oleh orang-orang yang merasakannya. Barang siapa merasakannya, maka cinta itu akan menguasai pikirannya dan dapat membuatnya lupa akan apa yang sedang dia alami. Dan ini merupakan perkara yang tidak mungkin diungkapkan. Perumpamaannya adalah seperti orang yang mabuk berat. Jika dia ditanya tentang hakikat mabuk yang dialaminya, maka dia tidak akan dapat mengungkapkannya dalam keadaan seperti itu, sebab mabuknya tersebut telah menguasai akalnya. Adapun perbedaan antara dua jenis mabuk ini adalah bahwa mabuk yang disebabkan oleh minuman keras merupakan sesuatu yang insidentil dan bisa dihilangkan. Orang yang mabuk bisa menjelaskan keadaannya ketika dia telah sadar. Sementara mabuk cinta merupakan sesuatu yang esensial atau hakiki dan tidak dapat dielakkan. Orang yang mengalaminya tidak mungkin sadar darinya sehingga dia dapat menjelaskan hakikatnya. Oleh karena itu, ketika Al-Junaid, tentunya dimaksud di sini adalah Junaid al-Baghdadi, seorang sufi besar dari Baghdad pada zaman pertengahan. Ketika Al-Junaid al-Baghdadi ditanya tentang cinta, jawabnya adalah banjirnya air mata dari kedua matanya dan berdebarnya hati karena kegelisahan dan kerinduan. Kemudian dia menjelaskan apa yang telah dia dapatkan dari pengaruh cinta tersebut. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cinta. Demikian juga Rasulullah mengurai soal cinta ini dalam sabda-sabda beliau. Di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya Allah berfirman, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 54, artinya Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Tentunya mereka yang dimaksudnya adalah hamba-hambanya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah pula dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Imran, Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 hal yang dengannya seseorang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah berfirman, ini adalah hadits qudsi ya, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidak ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada dia melaksanakan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Selama hambaku masih mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, tangannya yang dia pakai untuk bekerja, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Jika dia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dan jika dia memohon pertolonganku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda yang artinya, jika aku mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru di langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dan penduduk langit pun mencintainya. Lalu dia akan diterima di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, salah satu doa Nabi Daud alaihissalam adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang dapat membuatku memperoleh cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali dijelaskan kriteria hamba Allah yang dicintainya, dan tentang apa saja perbuatan, perkataan, dan akhlak yang dicintainya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran 100 ayat 143 yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sedangkan ayat Al-Quran yang berlawanan dengan itu adalah misalnya di dalam Al-Baqarah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 Allah berfirman, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Selanjutnya di dalam surat Al-Imran, Al-Quran surat Al-Imran ayat 57 Allah berfirman, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai suatu syarat iman. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, beliau bersabda di antara hadisnya, yang artinya sebagai berikut. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada keluarganya, hartanya, dan semua orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya untuk mencintai Allah, sebab dalam cinta terdapat pengaruh yang besar dan makam yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Beliau juga menunjukkan kepada nikmat dan karunia Allah yang banyak. Kemudian menjelaskan bahwa cinta kepada Allah menuntut mereka untuk juga mencintai kekasihnya yang mulia, sebagaimana halnya cinta mereka kepada Rasulullah SAW akan mengantarkan mereka menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya, cintailah Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kalian, dan cintailah aku dengan cinta Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dijelaskan selanjutnya bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mencinta, bahwa mereka akan bersama orang yang mereka cintai. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang telah kau persiapkan?" Bertanya, "Kapan datangnya hari kiamat, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuknya, yaitu hari kiamat?" Dia menjawab, orang yang bertanya itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan salat yang banyak, puasa atau sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau pun menjawab, Rasulullah menjawab, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Kemudian kami pun berkata, "Dan kami juga seperti itu." Beliau menjawab, "Ya, maka kami pun senang sekali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya menceritakan tentang cinta cukup banyak, dan semuanya menjelaskan tentang keutamaan dan pengaruhnya yang sangat besar. Ketika para sahabat Rasulullah SAW benar-benar mengalami cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sampai ke puncak kesempurnaan iman, akhlak, dan pengorbanan. Manisnya cinta telah melupakan mereka akan pahitnya cobaan dan perihnya malapetaka yang menimpa mereka. Lalu pengaruh cinta itu membawa mereka untuk menyerahkan nyawa, harta, waktu, dan semua yang mahal dan berharga di jalan mereka, di jalan yang mereka cintai, dengan harapan mereka akan memperoleh ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pada hakikatnya Islam merupakan amal, taklif, dan hukum-hukum. Adapun rohnya adalah cinta. Amal tanpa dibarengi dengan cinta sama seperti jasad yang tidak bernyawa. Saudara sekalian, demikianlah uraian singkat tentang cinta ini. Walaupun masih banyak subjudul yang berkaitan dengan masalah sebab-sebab, misalnya sebab-sebab timbulnya cinta, tanda-tanda tentang cinta, dan seterusnya, kita karena sangat panjang penjelasannya, sehingga kita cukupkan video tentang makam tentang cinta ini sampai di sini, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Kawan sekalian, semoga bermanfaat risalah tentang ini, dan semakin menambah kesadaran spiritual kita, dan pengetahuan, tentunya pengetahuan tentang iman kepada Allah, atau yang berkaitan dengan cinta ini, iman kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.